Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michael Ferrantarore dengan NIM 2302470 dari kelas 5TI3. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan topik fase pengambilan keputusan, model Simon dalam sistem pendukung keputusan. Kita langsung masuk pada slide pertama, yaitu yang pertama ada 3 fase pengambilan keputusan. Yang pertama, intelligent phase, yang berisi identifikasi masalah, pemahaman situasi dan lokasi yang dihadapi, dan analisis gejala dan akar masalah. Lalu yang kedua ada design phase, yang berisi rekonstruksi sebuah model yang merepresentasikan sistem, pengembangan alternatif solusi, dan pemodelan analisis. Dan yang terakhir, choice phase, yang berisi pemilihan terhadap solusi yang diusulkan untuk model, evaluasi dan seleksi alternatif terbaik, dan implementasi keputusan. Kita lanjut pada slide selanjutnya, yaitu model lengkap pengambilan keputusan. Diagram ini menunjukkan complete cycle pengambilan keputusan yang dimulai dari reality, yang menandakan adanya masalah atau ketidakpuasan. Proses kemudian mengalir melalui 3 fase utama, yaitu intelligent phase, mengidentifikasi dan memahami masalah, design phase, merancang model dan mencari alternatif solusi, dan choice phase, memilih dan menguji solusi terbaik. Setelah implementasi, akan ada 2 kemungkinan outcome-nya, yaitu sukses atau failure. Yang menarik, baik outcome sukses maupun failure, semuanya akan kembali untuk menjalani ketiga fase yang ada ini. Karena setiap keputusan akan mengubah kondisi dan menciptakan situasi baru yang mungkin akan memerlukan keputusan yang baru atau keputusan selanjutnya. Lalu kita masuk pada slide selanjutnya. Kita masuk pada intelligent phase. Intelligent phase merupakan fase pertama dalam proses pengambilan keputusan yang berfokus pada identifikasi dan pemahaman masalah. 4 komponen utama dalam intelligent phase. Yang pertama ada identifikasi masalah, klasifikasi masalah, penguraian masalah, dan yang terakhir kepemilikan masalah. Dan tujuan dari intelligent phase yaitu memahami situasi yang dihadapi, membedakan masalah dari gejala, menentukan ruang lingkup masalah, dan menetapkan ownership dari sebuah atau suatu masalah. Lalu, identifikasi masalah. Langkah-langkah dari identifikasi masalah dimulai dengan identifikasi terhadap tujuan dan sasaran organisasional yang berkaitan dengan isu yang diperhatikan. Pada fase ini, seseorang berusaha menentukan apakah ada suatu masalah, mengidentifikasi gejala-gejalanya, menentukan keluasannya, dan mendefinisikan secara eksplisit. Lalu membedakan antara masalah dengan gejala dari suatu masalah. Lalu analisis produktivitas dan data. Yang pertama, penentuan eksistensi masalah. Eksistensi masalah dapat ditentukan dengan memonitor dan menganalisis tingkat produktivitas organisasi. Ukuran produktivitas didasarkan pada data real dan kumpulan data dan estimasi terhadap data di masa mendatang merupakan langkah paling sulit dalam analisis. Lalu ada validasi masalah. Investigasi awal untuk memastikan masalah benar-benar ada, menentukan lokasi dan signifikansi masalah, dan memastikan sistem informasi melaporkan masalah bukan hanya gejalanya. Lalu ada tantangan dalam pengumpulan data. Tantangan dalam pengumpulan data yang pertama ada data tidak tersedia, lalu perolehan data bisa jadi memerlukan biaya yang besar, data mungkin tidak akurat atau tidak cukup tepat, estimasi data sering subjektif, data bisa jadi tidak aman, data penting yang mempengaruhi hasil dapat bersifat kualitatif, hasil akhir dapat terjadi lebih dari periode yang ditentukan, dan diasumsikan data yang akan datang akan sama dengan data historis. Lalu klasifikasi masalah. Tujuan dari klasifikasi ini konseptualisasi terhadap suatu masalah dalam rangka menempatkannya dalam suatu kategori yang dapat didefinisikan mengarah pada suatu pendekatan solusi standar. Nah, pendekatan penting dalam mengklasifikasikan masalah-masalah sesuai tingkat strukturisasi pada masalah tersebut. Manfaatnya menentukan pendekatan solusi yang tepat, menggunakan pengalaman dari masalah serupa, dan mengalokasikan sumber daya secara efisien.
Jenis-jenis masalah berdasarkan strukturisasi. Yang pertama ada masalah terprogram atau structured problems. Masalah-masalah yang terstruktur dengan baik yang berulang serta rutin. Dan untuk masalah-masalah tersebut telah dikembangkan model-model standarnya. Lalu masalah tidak terprogram atau unstructured problems, yakni masalah tidak terstruktur yang belum dikenal sebelumnya dan tidak terjadi lagi. Lalu ada masalah semi terstruktur. Masalah semi terstruktur ini berada di antara kedua spektrum masalah yang ada, yaitu terprogram dan tidak terprogram. Masalah dapat menjadi tidak terstruktur ketika pengetahuan atau informasi yang tersedia sangat minim atau tidak ada. Mengembangkan pengetahuan mengenai suatu masalah dapat menambah struktur pada masalah tidak terstruktur atau semi terstruktur. Lanjut pada slide selanjutnya, itu penguraian masalah atau problem decomposition. Prinsip decomposition, masalah yang kompleks dapat dibagi menjadi banyak submasalah. Memecahkan submasalah yang lebih sederhana dapat membantu memecahkan masalah yang kompleks, dan dekomposisi memfasilitasi komunikasi di antara para pengambilan keputusan. Lalu manfaatnya, yang pertama menyederhanakan kompleksitas, memungkinkan pembagian tugas, meningkatkan efisiensi penyelesaian, dan memudahkan monitoring dan kontrol. Lalu kepemilikan masalah atau problem ownership. Pentingnya problem ownership. Menentukan kepemilikan masalah merupakan hal penting pada fase intelligence. Sebuah masalah ada di dalam sebuah organisasi hanya jika seseorang atau beberapa kelompok mengambil tanggung jawab untuk mengatasinya, dan jika organisasi memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Konsekuensi tanpa ownership, ketika kepemilikan masalah tidak ditentukan, maka seseorang tidak melakukan tugasnya atau masalah akan diidentifikasi sebagai masalah orang lain. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk secara sukarela memiliki atau menugaskannya kepada orang lain. Output dari intelligent phase ini, fase intelligent berakhir dengan pernyataan masalah secara formal. Lalu setelah intelligent phase, kita masuk pada design phase, fase kedua. Design phase meliputi penemuan atau mengembangkan dan menganalisis tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Lalu pemahaman terhadap masalah dan menguji solusi yang layak, dan sebuah model pengambilan keputusan dikonstruksi, dites, dan divalidasi. Aktivitas utama pada fase ini, yang pertama ada pemodelan masalah, yang kedua identifikasi variabel, yang ketiga pengembangan alternatif, dan yang keempat atau yang terakhir validasi model. Lalu kita masuk pada pemodelan atau modeling. Konsep pemodelan. Pemodelan meliputi konseptualisasi masalah dan mengabstraksikan masalah ke dalam bentuk kuantitatif dan atau kualitatif. Untuk sebuah model matematika, variabel-variabel diidentifikasi dan kemudian ditentukan hubungan di antara variabel tersebut. Trade-off dalam pemodelan, yang pertama model yang sederhana mengarah pada biaya pengembangan yang lebih rendah, manipulasi yang lebih mudah, dan solusi yang lebih cepat, tetapi tidak akurat. Yang kedua, model yang lebih sederhana biasanya memerlukan lebih sedikit data, atau data yang diagregasikan lebih mudah didapatkan. Komponen model pengambilan keputusan. Yang pertama, variabel keputusan. Model memiliki variabel keputusan yang menggambarkan alternatif yang harus dipilih oleh seorang manajer. Lalu ada variabel hasil. Sekumpulan variabel hasil seperti laba, pendapatan, atau penjualan menggambarkan tujuan atau sasaran dari masalah pengambilan keputusan. Lalu variabel lingkungan. Variabel atau parameter yang tidak dapat dikontrol seperti kondisi krisis ekonomi menggambarkan lingkungannya. Dan yang terakhir hubungan matematis. Proses pemodelan meliputi menentukan matematis ataupun simbolis hubungan-hubungan di antara berbagai variabel. Prinsip pilihan atau choice principle. Definisi: prinsip pilihan adalah sebuah kriteria yang menggambarkan akseptabilitas dari sebuah solusi atau kemampuan untuk dapat diterima. Pada sebuah model, prinsip tersebut adalah sebuah variabel hasil.
Memilih sebuah pilihan melibatkan bagaimana membangun sasaran pengambilan keputusan dan bagaimana sasaran tersebut disatukan ke dalam model. Jenis prinsip pilihan ada dua. Yang pertama, prinsip pilihan normatif, mencari solusi optimal, dan yang kedua, prinsip pilihan deskriptif, yaitu menggambarkan situasi apa adanya. Lalu ada model normatif atau optimisasi. Karakteristiknya, model di mana alternatif yang dipilih merupakan alternatif terbaik dari sebuah alternatif yang mungkin. Lalu untuk menemukan alternatif terbaik, harus diuji semua alternatif dan membuktikan bahwa alternatif yang dipilih benar-benar yang terbaik, dan disebut juga sebagai optimalisasi. Ada 3 cara optimisasi. Yang pertama, maksimisasi output. Dapatkan tingkat terbaik dari pencapaian tujuan dari sekumpulan sumber daya yang ditentukan. Lalu yang kedua ada maksimisasi efisiensi. Temukan alternatif dengan rasio tertinggi dari pencapaian tujuan dengan biaya atau maksimalkan produktivitas. Dan yang ketiga, minimisasi biaya. Temukan alternatif dengan biaya paling rendah yang akan memenuhi tingkat yang dapat diterima. Lalu ada model deskriptif. Karakteristiknya menggambarkan berbagai hal sebagaimana adanya atau bagaimana hal-hal tersebut diyakini. Umumnya didasarkan secara matematis dan sangat berguna untuk menyelidiki konsekuensi dari berbagai alternatif tindakan di bawah konfigurasi input serta proses yang berbeda-beda. Analisis deskriptif. Yang pertama, analisis deskriptif memeriksa performa sistem untuk kesimpulan alternatif yang telah ditentukan ketimbang untuk semua alternatif. Tidak ada jaminan sebuah alternatif yang dipilih adalah alternatif yang optimal. Dalam banyak kasus hanya memuaskan saja. Dan metode pemodelan deskriptif paling umum misalnya yaitu simulasi. Mencari atau menghasilkan alternatif. Pentingnya pencarian alternatif. Pertama, bagian signifikan dari pembangunan model. Lalu menghasilkan alternatif sangat tergantung pada ketersediaan dan biaya informasi dan keahlian yang diisyaratkan di area yang menjadi masalah. Lalu pencarian terhadap alternatif terjadi setelah menentukan kriteria untuk mengevaluasi alternatif. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang pertama ketersediaan informasi, biaya pencarian, keahlian yang dimiliki, waktu yang tersedia, dan kreativitas tim. Lalu evaluasi alternatif. Evaluasi yaitu nilai dari sebuah alternatif dievaluasi dalam hal pencapaian tujuan. Contohnya, laba adalah suatu hasil akhir, maksimalisasi laba adalah suatu tujuan, dan keduanya dinyatakan dalam terminologi dolar. Kriteria evaluasi: konsistensi dengan tujuan organisasi, kelayakan implementasi, efisiensi biaya, risiko dan ketidakpastian, dan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Kita masuk pada fase terakhir yaitu choice phase. Choice phase, fase di mana dibuat suatu keputusan yang nyata dan diambil suatu komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Fase pilihan meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi terhadap suatu solusi yang tepat untuk model. Solusi untuk sebuah model adalah sekumpulan nilai spesifik untuk variabel-variabel keputusan dalam suatu alternatif yang telah dipilih. Komponen utamanya yang pertama pencarian solusi, yang kedua evaluasi alternatif, yang ketiga pemilihan solusi terbaik, dan yang terakhir implementasi keputusan. Pendekatan pencarian solusi. Pendekatan pencarian solusi melibatkan yang pertama teknik analitik, yaitu memecahkan suatu formula matematika dan menggabungkan kalkulus dan metode matematis. Lalu algoritma, yaitu prosedur langkah-langkah yang sistematis dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Lalu heuristik, yaitu aturan praktis atau rule of thumb berdasarkan pengalaman dan intuisi. Dan yang terakhir blind search, pencarian tanpa panduan khusus, dan trial and error approach. Lalu evaluasi dan analisis alternatif. Masing-masing alternatif harus dievaluasi
Jika memiliki banyak tujuan, maka semua tujuan harus diuji dan seimbang satu dengan yang lainnya. Analisis yang pertama, lalu ada analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas digunakan untuk menentukan ketangguhan sembarang alternatif yang diberikan. Meliputi menguji bagaimana perubahan asumsi mempengaruhi hasil dan mengidentifikasi variabel kritis. Lalu analisis bagaimana jika atau what if analysis. What if analysis digunakan untuk menyelidiki perubahan utama dalam parameter, meliputi simulasi berbagai skenario dan memahami dampak perubahan kondisi. Lalu ada kriteria pemilihan alternatif. Faktor-faktor pertimbangan. Yang pertama ada pencapaian tujuan, seberapa baik alternatif pencapaian objektif dan konsistensi dengan visi dan misi. Lalu kelayakan teknis, bersih kemampuan implementasi dengan sumber daya yang ada dan kesesuaian dengan teknologi yang dimiliki. Lalu kelayakan ekonomi yang berisi analisis cost benefit dan return of investment atau ROI. Lalu yang keempat, risiko dan ketidakpastian, berisi probabilitas keberhasilan dan dampak kegagalan. Dan yang terakhir, faktor politik dan sosial, yang berisi dukungan stakeholder dan dampak terhadap budaya organisasi. Lalu ada implementasi kebutuhan. Tahapan implementasi yang pertama, perencanaan detail, meliputi rencana aksi spesifik, timeline dan milestone, dan alokasi sumber daya. Lalu yang kedua, komunikasi, meliputi sosialisasi keputusan, menjelaskan rasional dan mengatasi resistensi. Lalu yang ketiga, eksekusi, meliputi pelaksanaan rencana, monitoring progress, dan koordinasi antar tim. Dan yang terakhir, evaluasi, yaitu mengukur hasil implementasi, membandingkan dengan target dan identifikasi pembelajaran. Monitoring dan kontrol. Aktivitas monitoring yang pertama ada pemantauan kinerja, bersih Key Performance Indicators atau KPI. Lalu ada regular reporting dan dashboard monitoring. Lalu yang kedua, deteksi deviasi, yang bersih perbandingan actual dan claim, dan early warning system dan root cause analysis. Yang ketiga ada tindakan korektif, yang berisi penyesuaian strategi, relocation sumber daya, problem solving. Dan yang terakhir ada pembelajaran organisasi, dokumentasi lessons learned, knowledge sharing, dan process improvement. Lalu faktor krisis keberhasilan. Faktor-faktor penentu keberhasilan yang pertama ada kualitas data dan informasi, meliputi akurasi dan reliability data, timeliness informasi, dan completeness analysis. Lalu yang kedua ada kompetensi tim, meliputi keahlian teknis, pengalaman relevan, dan kemampuan analisis. Yang ketiga ada dukungan manajemen, meliputi komitmen leadership, alokasi sumber daya, dan political support. Yang keempat ada system in progress, meliputi standard operating procedures, teknologi, infrastruktur, dan communication channels. Yang kelima ada budaya organisasi, openness to change, learning orientation, dan collaborative culture. Lalu ada tantangan dalam pengambilan keputusan. Tantangan utamanya yang pertama keterbatasan informasi, yaitu seperti data tidak lengkap, informasi yang bias, dan uncertainty masa depan. Yang kedua ada kompleksitas masalah seperti multiple stakeholders, conflicting objectives, dan dynamic environment. Yang ketiga keterbatasan sumber daya, budget constraint, time pressure, dan human resource limitation. Yang keempat ada faktor psikologis, meliputi cognitive bias, risk aversion, emotional factors. Yang kelima perubahan lingkungan, meliputi market dynamics, regulatory change, dan technology disruption. Lalu untuk best practice-nya, praktek terbaik dalam pengambilan keputusan yang pertama structure approach, itu ikuti model sistematis, dokumentasi yang baik, dan clear decision criteria. Lalu ada stakeholder engagement, yaitu involvement of key parties, communication yang
yang efektif, dan managing expectation. Lalu yang ketiga, data driven decision, meliputi fact-based analysis, multiple data source, dan statistical validation. Yang keempat, risk management, meliputi risk assessment, contingency planning, dan scenario analysis. Yang kelima ada continuous learning, meliputi post decision review, feedback mechanism, dan process improvement. Nah, berdasarkan materi yang telah dipaparkan tadi, kesimpulannya, materi presentasi ini secara komprehensif menjelaskan model Simon dalam sistem pendukung keputusan yang terdiri dari 3 fase utama, yaitu intelligence, design, dan choice. Fase intelligence berfokus pada identifikasi dan pemahaman mendalam terhadap masalah, membedakannya dari sekedar gejala, serta menentukan klasifikasi kepemilikan dan ruang lingkupnya. Lalu fase desain merupakan tahap perancangan solusi di mana masalah dimodelkan baik secara normatif optimasi maupun deskriptif. Alternatif solusi yang dikembangkan dan kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu. Dan fase ketiga atau fase choice adalah tahapan pengambilan keputusan nyata di mana solusi terbaik dipilih melalui berbagai pendekatan pencarian, dianalisis ketangguhannya, dan akhirnya diimplementasikan dengan perencanaan yang matang. Implementasi seluruh proses ini sangat bergantung pada kualitas data, kompetensi tim, dukungan manajemen, dan budaya organisasi. Meskipun dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan informasi, kompleksitas masalah, dan bias kognitif, penerapan praktik terbaik seperti pendekatan terstruktur, melibatkan pemangku kepentingan, berorientasi pada data, manajemen resiko, dan komitmen untuk belajar terus-menerus dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas pengambilan keputusan secara signifikan. Dan sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.